Matius 25 saya sampaikan kemarin, itu luar biasa. Itu dikatakan kemarin itu tentang apa? Masih ingat gak kemarin tentang Matius 25 saya sampaikan? Bahwa ternyata dalam Tuhan tuh semuanya gak ada yang kebetulan ya. Kalau kita baca ceritanya, kita seringkali seperti ini, wah kok bisa pas ya firmannya? Gak ada yang pas kebetulan. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Makanya waktu dikatakan Tuhan harus lewat Samaria, tidak kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana besar bagi perempuan Samaria yang akan dipakai menjadi penginjil nomor 1, penginjil pertama di Alkitab ya. Jadi luar biasa, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bayangkan perempuan Samaria, notabene-nya bukan orang yang suka ke gereja, tapi Tuhan bisa pakai luar biasa ya. Jadi intinya percayalah, setiap kita Tuhan punya purpose dalam kehidupan kita. Siapapun kita, mau kita orang biasa-biasa, kita orang yang hebat, kita orang yang pintar, kita orang kurang pintar, kita orang yang berdosa sekalipun, Tuhan mau pakai. Contohnya siapa yang Tuhan pakai? Petrus luar biasa, pada menyangkal Tuhan 3 kali ya. Bahkan dikatakan Paulus, apalagi itu adalah orang yang selalu yang selalu sangat sadis pada orang-orang Kristen. Tuhan juga bisa pakai. Makanya jangan pernah ada istilah dalam Tuhan kita bilang nggak mungkin hidup saya dipakai, nggak mungkin saya berguna. Siapa bilang? Selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan ya. Jadi kemarin saya sampaikan tentang tidak ada yang kebetulan ya, dan juga tentang masalah ya. Masalah ada 3 penyebabnya. Ingat ya, ini kita review selalu ya. Ada 3 masalah. Masalah yang pertama adalah karena apa? Karena kita yang melakukan dosa. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Rencana Tuhan adalah untuk kehidupan yang luar biasa bagi Adam dan Hawa ya. Disiapkan semua sarana untuk kehidupan Adam dan Hawa. Bayangkan ada berapa banyak sungai yang mengalir di sana, bahkan ada emas, ada segala macam disiapkan Tuhan. Intinya Allah kita bukan Allah yang tanggung, Allah kita bukan Allah yang setengah-setengah, Allah kita adalah Allah yang maksimal. Makanya kita juga sebagai anak Tuhan, jangan kita hidup minimalis dalam Tuhan, harus maksimalis dalam Tuhan ya, supaya kita bisa melihat Tuhan sudah maksimal, kita juga harusnya maksimal dalam Tuhan. Yang kedua terus masalah karena apa? Karena kita lari dari panggilan Tuhan. Kemarin saya sampaikan ya. Nah, sering kali kita seperti Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, kita ke Tarsis ya. Yunus itu bukan hanya ada kejadian pada zaman dulu, tapi juga dalam rumah tangga juga banyak orang yang lari ke Tarsis ya. Misalnya contoh soal Tuhan sudah bikin SOP bagi suami adalah mengasihi istri seperti diri sendiri, tapi banyak suami-suami malahan tidak mengasihi istrinya, memukul istrinya, KDRT dengan istrinya, bahkan menyia-nyiakan istrinya. Istri-istri juga banyak sering ke Tarsis. Melalui apa? Enggak tunduk pada suami dalam segala hal. Yang ada malahan mempermalukan suaminya, bahkan menanduk suaminya. Intinya itu semuanya Tarsis. Jadi Tarsis dan Niniwe bukan hanya perjanjian lama, tapi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Calling daripada istri ada, calling daripada suami ada, calling daripada anak ada, calling daripada orang tua ada. Intinya waktu kita lakukan calling kita dalam rumah tangga, maka Tuhan akan disenangkan ya. Nah, kenapa ada masalah dalam keluarga? Sebelum salahkan si A, si B, si C, koreksi. Sudahkah kita melakukan calling yang Tuhan percayakan pada kita? Yang ketiga dikatakan kenapa bisa ada masalah? Kita nggak melakukan kesalahan seperti Ayub, nggak melakukan kesalahan, tapi diizinkan Tuhan ada masalah. Tapi percayalah Tuhan tetap berotoritas dalam kehidupan Ayub. Dan akhirnya waktu Ayub menang dikatakan dikembalikan 2 kali lipat semua yang hilang dari kehidupan Ayub. Ini yang luar biasa ya. Jadi we have to know our problem. Kita harus tahu masalah kita yang mana di antara yang 3 tadi, supaya kita juga tahu jalan keluarnya. Jalan keluarnya bagaimana Bu Indri? Very simple. Waktu kita melakukan dosa seperti Adam dan Hawa, ngaku, bertobat, menyesal, dan jangan lakukan lagi. Very simple. Maka saya sangat percaya Adam dan Hawa kalau saja mengaku, nggak ngeles, kalau nggak menyalahkan orang lain, pasti mereka diampuni oleh Tuhan. Karena Allah kita Allah yang sangat baik, dan Allah yang tidak pernah hitung-hitungan soal kesalahan kita. Betul ya? Yang kedua, kalau kita lari dari calling, ayo kembali kepada calling. Jangan kita bertahankan, karena jangan sampai kita menjadi seterunya Tuhan. Seteru Tuhan itu gak main-main, tapi kalau kita partner Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, kalau memang Tuhan izinkan, walaupun kita sudah melakukan bagian kita, calling kita lakukan, kita gak berontak dari Tuhan, tapi toh ada masalah. Intinya minta pertolongan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berikan roh penolong bagi kita untuk kita bisa kuat ya. Orang yang punya roh penolong, yang on roh penolongnya, itu pasti akan tetap bisa tegar, tetap bisa menghadapi masalah apapun yang dialaminya. Itu yang saya sampaikan kemarin. Jadi terus udah gitu saya sampaikan tentang 3 perumpamaan sebelum Tuhan memasuki minggu-minggu tenang untuk dalam keadaan penyalipan ya. Pertama, ingat tentang perumpamaan pertama tentang 5 wanita bodoh dengan wanita bijaksana. Ini bicara tentang mempersiapkan diri kita ya. Karena kita gak pernah tahu waktunya kapan. Dikatakan mempelai itu datang waktu malam. Artinya waktu kita dalam keadaan terlena. Makanya hati-hati dengan comfort zone. Karena waktu kita menikmati comfort zone kita gak sadar Tuhan tiba-tiba datang, kita gak bikin apa-apa ya. Yang punya minyak adalah wanita yang
mempunyai persiapan ya. Jadi hidup ini gak hanya sekedar enak hari ini, tapi harus ada persiapan. Bukan masalahnya matinya gimana, tapi selama kita hidup bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ya. Makanya saya sangat bangga sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjadi contoh yang luar biasa. Tuhan matinya sangat tidak menyenangkan. Menurut dunia harusnya mati seorang raja itu dong keren dong, betul. Tapi ini Tuhan sangat-sangat sederhana kematiannya, sangat-sangat biasa, bahkan di bawah standar. Tapi bukan masalah matinya bagaimana, tapi bagaimana Tuhan menghidupi kehidupannya selama 33,5 tahun memuliakan Bapa di surga. Itu yang luar biasa. Makanya dikatakan Tuhan menyerahkan nyawanya. Bukan iblis yang mengambil nyawanya, tapi Tuhan menyerahkan. Bukti orang yang hidup dalam Tuhan, dia siap untuk dipanggil Tuhan kapan saja. Nah, bukan masalah waktunya kapan, bukan masalah caranya, tapi apakah kita sudah siap. Makanya persiapkan diri kita, karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Itu tentang perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua yang saya sampaikan adalah tentang apa? Tentang waktu Tuhan datang, itu Tuhan berikan kepada orang-orang kepercayaannya ya. Dikasihkan ada talenta 1, ada 2, ada 5 ya. Ini bicara tentang apa? Bahwa kita bukan pemilik apa yang kita miliki, kita hanya pengelola. Makanya jangan sampai salah mengelola apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, berbentuk harta, berbentuk berkat, berbentuk talenta, berbentuk apapun ya. Makanya kalau kita dipakai Tuhan dalam pelayanan, please jangan ada istilah pasang tarif ya, karena itu nggak mungkin dari Tuhan ya. Waktu kita dapat cuma-cuma dari Tuhan, kita juga berikan cuma-cuma pada orang yang butuhkan. Waktu kita mulai pasang tarif, tanpa disadari kita mulai seperti artis ya, seperti orang-orang dunia ini. Please ya, kalau engkau pintar nyanyi, berikan pada Tuhan. Kalaupun kita mendapat berkat, itu karena kasih anugerah Tuhan. Tapi please ya, nggak ada standar, nggak ada harus kita bikin tarif. Itu bukan daripada Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi yang ketiga perumpamaan apa? Bahwa dikatakan nanti akan ada pemisahan. Yes ya. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali akan ada pemisahan jelas. Bukan pemisahan antara karismatik dengan mungkin GKI, bukan antara HKBP mungkin dengan gereja lain, bukan karena denominasi, tapi pemisahan adalah antara kambing dengan domba. Siapa Kristen kambing? Kristen kambing adalah Kristen yang hanya talk about dia punya diri sendiri. Semua hanya tentang aku, gimana aku, waktuku hanya untuk aku, hartaku hanya untuk aku, semuanya tentang aku. Tapi Kristen domba adalah Kristen yang mau berbagi ya. Dia berbagi waktunya untuk kemuliaan Tuhan, dia mau menolong orang ya. Ini Kristen domba. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi ini semuanya persiapan kita. Makanya ini waktunya sabatikal, artinya mempersiapkan diri. Kalau Tuhan nanti sampai datang ya, apakah yakin kita sudah termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan diri? Karena orang mempersiapkan diri, dia tidak takut dengan maut. Dia katakan, Tuhan, aku sudah siap untuk kau panggil. Karena apa? Dia sudah punya persiapan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini persiapan kita bukan hanya masalah harta benda. Lihat keadaan sekarang, harta benda gak jadi jaminan. Kita punya uang banyak juga gak bisa keluar negeri. Kita punya uang banyak juga kita gak bisa beli apa-apa, karena hanya stay at home ya. Tapi kalau kita punya persiapan hati yang benar-benar di hadapan Tuhan, persiapan hidup kita dalam Tuhan, itu kita pasti aman ya. Makanya orang yang betul-betul sudah persiapkan diri, dia gak takut lagi. Tapi waktu kita masih belum mempersiapkan diri, bereskan, mumpung ini masih ada waktunya. Oke, itu kemarin Matius 25. Sekarang kita akan masuk dalam Matius 26. Ini adalah pembahasan sampai pada Tuhan nanti pada Sabat, pada saat bukan Sabat, pada saat nanti Jumat Agung, bahkan sampai Paskah ya. Kita masuk dalam Matius 26 sekarang. Yuk kita buka Matius 26. Kita akan belajar banyak hal dari Matius 26 ya. Oke, kita buka Matius 25 ayat 1 sampai dengan 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia pada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Waktu kita baca ini, apa yang kita dapat? Ini Matius 26 ya. Ya, dikatakan tadi Tuhan Yesus berkata ya, Tuhan Yesus berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan diadakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ternyata sebelum iblis punya rencana jahat dalam kehidupan setiap kita ya, semua itu Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Bahkan dikatakan sebelum kita punya niat jahat sekalipun, Tuhan pun sudah tahu. Dikatakan ini murid-murid mereka belum ada melakukan. Mereka masih merencanakan. Tuhan sudah kasih tahu. Nah, ini luar biasa pertanyaan sekarang. Pertanyaan kita. Kalau gitu, kalau memang Tuhan sudah tahu, misalnya sekarang iblis mau berbuat jahat dalam kehidupan kita, Bu Indri. Kalau Tuhan sudah tahu bahwa kita juga kadang-kadang suka aneh-aneh, Bu Indri, kenapa Tuhan gak cegah kita untuk berbuat tidak baik? Ini pertanyaan yang bagus. Nah, pertanyaannya saya jawab, sangat cegah. Tuhan kita sangat-sangat berusaha mencegah untuk sampai kita tidak melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita.
Ya, sangat Tuhan cegah. Mana buktinya ya? Kita lihat di sini ayat 1 dan 2 tadi dikatakan ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia pada muridnya. Bayangkan, sudah Tuhan ngomong panjang lebar tentang firman, tentang pengajaran. Tuhan bilang apa? Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Semua murid pasti dong ada di sana, termasuk Yudas, betul? Yudas pasti juga mendengar bahwa Tuhan berkata bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia jelas tahu siapa anak manusia, yaitu Yesus sendiri, betul? Nah, jadi intinya Tuhan kita bukan Allah yang menjebak ya. Tuhan itu pasti kasih tahu sebelum kita melakukan kejahatan, sebelum kita mau berbuat yang tidak baik. Itu Tuhan sudah ingatkan, anakku jangan lakukan. Karena Allah kita bukan Allah yang menjebak. Kalau iblis karakternya itu suka menjebak dengan mengatakan nggak apa-apa, santai aja, lakukan aja, itu it's okay ya. Itu iblis ya. Tapi kalau Tuhan kita enggak ya, Tuhan kita itu selalu mengasih tahu. Maka dikatakan tadi sebelum ini terjadi, Tuhan sudah sengaja ngomong depan murid-murid, termasuk depan Yudas, bahwa anak manusia akan disalibkan, betul? Nah, tapi pertanyaan, apakah Yudas nangkep? Apakah Yudas bertobat? Apakah Yudas menyesal? No ya. Kita buka lagi ayat ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta ya, Matius 26 ayat ke-6. Ayat 10 dikatakan ya. Waktu itu Yesus ada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Nah, tiba-tiba nanti ada perempuan datang untuk mengurapi Tuhan ya. Perhatikan ayat 10 dan 13. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka ya. Karena waktu mereka bilang begini, murid-murid bilang begini, buat apa itu sekarang? Itu buat apa itu sekarang minyak mahal-mahal, pemborosan? Itu kata murid-murid. Nah, seringkali kadang-kadang orang lebih banyak suka komentar daripada melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, ini ciri khas daripada manusia. Nah, perhatikan apa yang jawaban daripada Tuhan ayat 10 sampai 13. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ini respon daripada Tuhan. Tuhan bela perempuan ini. Itulah hebatnya. Kalau kita betul-betul hidup dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita ya. Orang komentar tentang perempuan ini dengan mengatakan pemborosan. Ngapain sekarang buang uang begitu banyak hanya untuk membasuh tubuh Yesus, kaki Yesus segala macam. Nah, ini komentar yang di sekeliling kita ya. Tapi apa? Tuhan bilang, mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Yang kedua kali Tuhan ngomong. Pertama tadi Tuhan ngomong depan murid-murid bahwa nanti anak manusia akan disalibkan. Ini jelas Tuhan bicara kepada kita, termasuk kepada Yudas juga. Anakku jangan sampai melakukan dosa. Tuhan peringatkan yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingatkan lagi waktu dikatakan ada seorang perempuan mau mengurapi Tuhan dengan minyak yang sangat mahal. Murid-murid kasih komentar bahwa minyak itu terlalu pemborosan. Tapi apa kata Tuhan? Perempuan ini luar biasa. Dia sudah mengurapi untuk persiapanku dalam penguburanku. Lagi-lagi Tuhan ngomong tentang salib, tentang penguburan, dan di sana juga ada Yudas. Pertanyaan, apakah Yudas reaksi? Apakah Yudas menyesal? Apakah Yudas berubah pikiran? Enggak tuh, ya. Nah, yang satu lagi, ayat ke-21, coba kita lihat lagi di sini. Ini jelas, makanya dikatakan Tuhan kita bukan Allah yang menjebak. Kalau sampai kita melakukan kesalahan, please deh, Tuhan sudah ingatkan. Hanya mungkin seringkali kita abaikan peringatan daripada Tuhan. Nah, ayat 21 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, waktu murid-murid makan dengan the last supper ya, waktu Tuhan Yesus dengan murid-murid makan ya, makan malam sebelum terjadi. Mungkin boleh dimatikan ya, itu suaranya bisa dimatikan. Nah, dikatakan ayat 21 dikatakan begini, dan ketika mereka sedang makan ya, ia berkata, ini Yesus yang berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lagi-lagi Tuhan ngomong. Ya, coba kita buka ya. Matius berapa tadi saya bilang? Matius 26 ayat 21 ya. Coba kita lihat ya. Matius 26 ayat 21. Supaya di tempat ini jangan pernah kita bilang Allah kok nggak bilang, Tuhan kok nggak ngomong. Kalau emang Tuhan sayang kan Tuhan harusnya kan mencegah saya berbuat dosa, Bu Indri. Matius 26 ayat berapa tadi? Ayat ke-21 ya. Matius 26 ayat ke-21 saya baca di sini ya, dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini lebih jelas Tuhan ngomong, ada nanti seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Waktu kita mau melakukan kesalahan, mau melakukan dosa, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik sekalipun, sebenarnya Tuhan mau ngomong loh sama kita ya. Yang pertama tadi Tuhan ngomong tentang bahwa nanti aku akan disalibkan, ada Yudas di sana. Yang kedua kali Tuhan bilang itu untuk penguburanku, ada Yudas di sana. Ketiga kali karena Tuhan lihat tidak bereaksi, terpaksa Tuhan ngomong terus terang dengan mengatakan di antara kita yang ada di sini, salah satu nanti akan menyerahkan aku. Alangkah celakanya ini orang, lebih baik dia tidak lahir. Intinya karena Tuhan pikir saya sudah
sudah ngomong 1 kali nggak diresponi, 2 kali nggak diresponi, kurang apa lagi kita kalau seperti ini. Nah kalau mau jujur, tanpa disadari, seringkali mungkin kita masih punya karakter seperti ini. Please, bukan masalah hamba Tuhannya yang kurang diurapi, bukan masalah pendetanya mungkin kurang berhikmat, mungkin bukan masalah gerejanya mungkin nggak ada pengurapan, tapi kitanya mungkin kita masih merasa nggak apa-apa juga itu. Jadi Tuhan tuh bukan Allah yang menjebak. Nah sekarang yang pertama dikatakan tadi adalah apa? Kurang apa Tuhan ingatkan Yudas ya. Jadi please, dalam masa-masa untuk persiapkan pada minggu tenang ini, selama minggu tenang ini ya, masih putus-putus? Oh, masih go. Udah jelas? Udah. Oke, udah jelas ya. Oke. Nah, dikatakan tadi Yudas ada di sana. Yudas mendengar Tuhan langsung berbicara, tapi Yudas tidak meresponin. Nah kalau mau jujur, bagaimana dengan kita? Kita sudah ikut mungkin ibadah, ikut seminar, ikut pelayanan, ikut dengar firman, kemana-mana. Bahkan selama kita minggu tenang juga, selama corona ini, kita hampir tiap hari dengar semuanya firman. Semua hamba Tuhan ngomong di online, semua kita dengar. Pertanyaannya, waktu Tuhan menegur kita, waktu kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, maukah kita untuk koreksi diri kita? Karena Yudas kalau dipikir-pikir 3,5 tahun lo ikut Tuhan, 3,5 tahun 24 jam di udara dengan Yesus, 24 jam baca firman, 24 jam melihat mujizat, 24 jam itu memuji menyembah. Intinya dia tinggal bersama dengan Yesus, tapi ternyata nggak jadi jaminan. Makanya hari ini hari minggu tenang. Yuk sebelum kita nanti masuk kepada Paskah ya, kepada nanti kebangkitan Tuhan kita rayakan ya. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi bukan masalah harus ke gerejanya. Di rumah pun kita bisa mengadakan pemberesan dengan Tuhan, karena waktu kita dibebaskan dari dosa itu akan berbeda ya. Oke, nah dikatakan di sini ternyata banyak orang yang pin-pin. Nah, bagaimana caranya Bu Indri untuk kita supaya kita bisa cepat menyadari kesalahan kita? Nah, ini ayatnya. Ini yang kedua, poin kedua. 1 Timotius 5 ayat 19. Yuk kita baca. Janganlah padamkan roh ya. Janganlah padamkan roh. Bahasanya simple, sederhana, kalimatnya sederhana, cuman terdiri dari berapa kata. Jangan padamkan roh. Roh ini adalah roh besar, artinya roh Tuhan. Roh Tuhan tuh ada dalam hidup kita ya. Waktu kita terima Yesus, waktu kita undang dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka automatically rohnya yang tinggal sama kita. Karena waktu Tuhan sebelum naik ke surga, dia katakan, aku akan berikan padamu roh penolong untuk menemani engkau, karena aku tidak biarkan engkau yatim piatu. Tuhan kita Allah yang baik. Dia naik ke surga menyiapkan kita punya kafling di surga, tapi dia juga berikan roh penolongnya untuk menolong kita dalam menghadapi apapun. Nah dikatakan di sini jangan padamkan roh, artinya roh itu bisa padam. Bisa. Waktu kita nggak lagi melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, nggak melibatkan tuntunan Tuhan, maka lama-lama dia padam. Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, ada contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang rohnya padam? Sangat ada, bahkan yang mengerikan. Bukan hanya orang-orang yang notabene-nya hanya jemaat biasa. Ini orang-orang yang notabene-nya sangat-sangat tahu kebenaran, sangat-sangat melayani, ada di gereja, bahkan sibuknya luar biasa, tapi nggak jadi jaminan masih terkonek nggak dengan yang namanya apa tadi? Masih terkonek nggak dengan yang namanya Roh Kudus Tuhan ya. Jadi jangan anggap enteng. Coba kita lihat ya, mana buktinya banyak orang-orang yang ngakunya sudah melayani Tuhan, yang sudah ikut Tuhan, yang sudah baca firman, yang tahu kebenaran, bahkan hafal ayat, tapi udah nggak terkonek lagi dengan Roh Kudus. Makanya dia udah seperti robot, udah seperti zombie kalau menurut saya. Karena ingat waktu Tuhan menjadikan manusia, dikatakan maka Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita. Jadi waktu ada roh Tuhan dalam kita, baru kita jadi makhluk hidup. Waktu kita nggak punya roh Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita jadi zombie ya. Jadi banyak zombie-zombie di gereja, banyak zombie-zombie dalam pelayanan, banyak zombie-zombie yang berkeliaran sekarang. Jadi bukan hanya sekarang zombie yang mukanya serem. Muka kita mungkin masih cantik, masih keren, masih luar biasa, tapi ternyata waktu kita sudah padamkan roh, kita udah gak jadi apa-apa di mata Tuhan ya. Yuk kita lihat sekarang mana buktinya bahwa orang-orang yang mengaku dirinya sangat mengasihi Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan, ternyata sudah tidak terkonek dengan Roh Kudus lagi. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 14. Kita tahu tentang Eli ya. Samuel dan Eli kita tahu ceritanya betul. Samuel adalah bapak rohani. Samuel punya bapak rohani namanya Eli. Eli ini adalah imam. Dia adalah hamba Tuhan yang melayani di bait Allah selama bertahun-tahun, bahkan sampai matinya dia melayani di bait Allah. Artinya ini orang udah aman dong posisinya, betul. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang orang bisa aja ngaku sebagai pendeta, tapi kalau zaman dulu untuk menjadi imam itu dibutuhkan harus keturunan daripada Lewi ya, keturunan daripada orang-orang tertentu. Dan Eli ini adalah imam pada zaman perjanjian lama. Artinya memang garis keturunannya dia adalah imam ya. Perhatikan, mana buktinya bahwa ini adalah peringatan bagi kita. 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi
Oh ini bukan Eli, maafkan saya, berarti saya tadi agak salah. Ini bukan Eli, ini tentang Saul ya. Tadi ada 3 orang soalnya. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 14 ya. Ini tentang Saul ya. Jadi nanti ada Eli, ada Saul, ada Simpson ya. Tentang orang-orang yang sudah kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Tetap mereka sebagai nabiah, tetap mereka sebagai hakim, tetap mereka sebagai hamba Tuhan, tetap mereka sebagai orang yang melayani. Tapi ternyata sudah tidak terkonek lagi dengan Roh Kudus. Rohnya sudah padam, roh Tuhan sudah padam dalam hidupnya. Makanya gak heran, sudah gak bisa lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dampaknya, perhatikan ayat 16. Baiklah Tuhanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman, tidak main-main. Akhirnya seorang Saul itu dia selalu panggil Daud untuk main kecapi di istananya, karena sesudah Daud main kecapi baru ada damai sejahtera, baru ada kelegaan. Ini hal yang sangat memalukan, ini hal yang sangat tragis. Bayangkan kita anak Allah, dan Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Mana buktinya? Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27 ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sudah berikan pada kita damai sejahtera, karena Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Maka Allah kita adalah Allah Shalom, Allah damai sejahtera. Pertanyaan, kok bisa seorang Saul yang notabene-nya sampai mati tetap jadi orang bangsa Israel, tetap dia juga percaya kepada Allah ya. Kenapa bisa hidupnya tergantung daripada orang lain? Bisa sekarang orang gak punya damai, sesudah ada orang lain datang main kecapi baru damai. Ini sangat-sangat tragis. Kalau dipikir-pikir, Saul semua punya segala-galanya. Dia punya istana, dia punya posisi raja, dia punya gundik banyak, dia punya harta banyak. Tapi bayangkan, hanya untuk tenang saja dibutuhkan orang lain untuk main kecapi. Kok bisa seperti ini? Ini ciri khas orang yang sudah kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Waktu roh Allah kita padamkan, roh Allah juga sedih sebenarnya. Dia pengen tinggal untuk di kita sampai selama-lamanya. Tapi karena kita gak pernah libatkan, karena kita selalu melukai, bahkan mendukakan Roh Kudus, makanya gak heran akhirnya hidup kita semakin jahat dan semakin jahat ya. Nah dikatakan gak ada damai sejahtera daripada seorang Saul. Pada sampai matinya, Saul itu adalah raja. Sampai matinya dia gak pindah agama, sampai matinya dia tidak murtad, sampai matinya dia tetap menjadi raja orang Israel. Tapi pertanyaan, apakah dia masih terkonek dengan Roh Kudus? No. Dikatakan roh Allah sudah meninggalkan dia. Kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa roh Allah padam dalam kehidupan Saul? Padahal mungkin tiap hari dia masih mengadakan mesbah, masih ke gereja, masih baca firman. Tapi kenapa bisa roh Allah sudah padam dalam kehidupannya? Bahkan dikatakan roh Allah meninggalkan Saul. Coba kita lihat di sini 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9. Ini peringatan buat kita juga ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan ini menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini penyebabnya. Jadi waktu kita ada punya masalah dengan hati, tanpa disadari kita sudah mulai mendukakan Roh Kudus. Sudah mulai kita membuat Roh Kudus tidak lagi on dalam hidup kita. Karena Roh Kudus, karena kecemaran, hati yang cemar dengan Roh Kudus nggak akan bisa nyambung ya. Kalau kita mau untuk roh Allah tetap dalam kita, ayo kita adakan pemberesan hati. Karena waktu hati kita masih dendam, masih marah, masih kecewa, masih benci, masih tawar hati, masih mendua hati. Intinya hal-hal yang tidak menyenangkan tentang hati, itu membuat roh Allah tidak akan bisa aktif dalam kehidupan kita. Ini contohnya dikatakan ya, hatinya udah gak dijaga lagi. Bahkan kalau kita baca seterusnya, gara-gara iri, gara-gara dendam, gara-gara tidak bisa menerima kenyataan, gara-gara marah, ya gara-gara emosi, karena hatinya panas, membuat Saul melakukan banyak kesalahan. Bahkan dikatakan sampai membunuh 80 nabi di Nob. Hanya gara-gara nabi itu memberikan makan seorang Daud. Dia marah, dia bunuh pakai parang, ya bahkan anak-anaknya, bahkan istri-istri semua dibunuh. Nah waktu kita nggak punya roh Allah dalam hidup kita akan semakin jahat loh. Maka jangan anggap enteng. Ke dunia akan semakin jahat, tapi kita akan lebih jahat daripada dunia kalau kita sudah mulai tidak mengaktifkan roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang membuat kita bisa dalam keadaan melakukan kehendak Tuhan, yang membuat kita bisa tertib. Karena roh Allah itu tertib ya. Roh Allah itu bukan chaos ya, bukan berontak, bukan. Roh Allah itu tertib, dan roh Allah itu memberikan kekuatan, dan roh Allah itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita satu fasilitas surga yang luar biasa, tapi kita abaikan dengan apa? Karena kita masih menyimpan sakit hati, dendam, marah,
emosi, tawar hati, dan lain-lain dan lain-lain. Saya dulu pernah menyimpan, saya pernah ceritakan sama klien bagaimana aku pernah menyimpan juga sakit hati, ya. Aku juga pernah menyimpan dengki, menyimpan iri, menyimpan marah, menyimpan kecewa. Akibatnya apa? Yang ada rugi sendiri. Bagaimana sekarang engkau bisa tenang dalam kehidupan ini kalau penuh dengan segala macam sumpah serapah di hati kita? Jadi bukan masalah kita ke gereja apa nggak ke gereja. Orang boleh tetap ada ke gereja, boleh ibadah, boleh baca firman, tapi kalau hatinya di sini masih bergejolak, nggak akan jadi apa-apa. Maka dikatakan cerita tentang Saul ini bukan cerita hanya hanya cerita ecek-ecek. Ini cerita untuk mengkoreksi diri kita. Maka tadi saya katakan, ini adalah minggu sabatikal, minggu untuk kita berdiam diri, untuk kita mendengar, untuk kita koreksi diri kita, ya. Kalau kita masih ada menyimpan kesel mungkin sama mertua kita, sama ipar kita, sama suami kita, sama istri kita, sama anak rohani kita, atau sama partner kita, atau mungkin juga sama pemerintah, intinya ayo bereskan hari ini. Karena waktu kita menyimpan kebencian, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat menyedihkan, ya. Dikatakan Saul akhirnya, kalau kita lihat kehidupannya sangat-sangat tragis. Anaknya mati bergelimpangan di Gilboa. Udah gitu juga Saul juga matinya dipotong, bahkan kepalanya itu digantung. Bahkan juga dikatakan semua keturunannya hilang. Cuman satu anaknya yang pincang, hanya itu yang hidup. Itu pun untung diurus oleh seorang Daud. Kehilangan segala-galanya. Padahal Tuhan menjanjikan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, keturunan kita semua Tuhan pelihara. Ini nggak main-main. Kenapa bisa? Dia tidak pernah meninggalkan gereja, dia tidak pernah meninggalkan kepercayaannya, tapi dia sudah tidak hidup dengan roh Allah lagi. Makanya kita butuh untuk roh Allah tetap menyala-nyala dalam kita. Ada ayatnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus menyala-nyala. Nah, bagaimana cara menyala-nyala? Makanya kita harus bereskan hati kita, karena waktu hati kita masih cemar, nggak akan mungkin bisa menyala-nyala. Jadi itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua dikatakan, ya. Makanya Amsal 4 ayat 23 ini ayatnya luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jelas, kehidupan bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya pabrik, bukan karena kita punya deposit yang banyak, tapi kehidupan itu dimulai dari hati yang dibereskan. Karena waktu hati kita nggak cemar lagi, hati kita bereskan, kita minta ditahirkan, maka roh Allah akan tetap tinggal dalam kita, dan kita akan tetap punya connect dengan roh Allah. Dan waktu ada roh Allah, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nggak seperti Saul tadi, bayangkan, untuk bisa damai, bisa lega, dia harus panggil orang lain main musik, gak main-main. Dan siapa yang dipanggil? Seorang Daud. Notabene hanya cuman gembala daripada 2-3 kambing. Ini sangat-sangat ironis. Yang satu kaya raya tapi gak punya damai sejahtera, yang satu orang biasa tapi punya damai sejahtera. Kenapa? Karena yang satu hidup dengan roh Allah, yang satu gak hidup dengan roh Allah. Ini jelas perbedaannya. Nah, yang kedua, kita lihat lagi, mana buktinya orang-orang yang sudah tidak hidupnya terkonek dengan Roh Kudus, yang sudah memadamkan roh, yang akibatnya hidupnya sangat mengerikan. Semua contoh-contoh yang saya berikan ini adalah orang-orang yang ada dalam ibadah, yang ada dalam gereja, yang melayani Tuhan, bukan orang yang di luar sana. Nah, jadi seringkali kita hanya melihat orang karena kegiatan rohaninya. Ini orang pasti aman lah karena dia ada di gereja, melayani, ternyata belum tentu. Waktu kita nggak terkonek dengan roh Allah, akan berbeda cara kita menyikapi pelayanan, menyikapi masalah, menyikapi banyak hal, dan akhirnya kita akan berhilang. Yang mana buktinya, ya? Sebelum saya teruskan, saya minum dulu, ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang yang kedua. Ya, ini adalah pribadi yang notabene-nya sampai matinya tetap menjadi seorang hakim, nggak jadi jaminan. Makanya seringkali kita jangan hanya lihat casing, ya. Saya terus terang, saya mau kasih cerita sebentar. Pernah sekali saya tuh pelayanan di Surabaya. Nah, waktu kebetulan tuh pelayanannya itu di Bukit Doa. Nah, di Bukit Doa itu kebetulan itu kan berbukit-bukit lah, ya. Jadi intinya sinyal susah. Nah, saya kebetulan bawa, saya punya saya biasanya kalau sama suami saya itu kalau saya nyampe itu pasti saya telepon, saya bilang, "Pak, saya udah nyampe." Atau pas mau berangkat naik pesawat, "Pak, doakan mau naik pesawat." Intinya kami dengan suami istri itu kita selalu berhubungan, selalu memberitahukan di mana, udah nyampe apa belum, apa yang kita alamin. Intinya selalu kita connect, ya. Nah, dan itu biasakan juga bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana dengan kita. Dengan pasangan kita selalu nggak ada selalu komunikasi, atau mungkin komunikasinya cuma setahun sekali, bertobatlah kita, amin. Nah, saya dengan Pak Ari itu selalu seperti itu. "Pak, baru nyampe nih, siapa kita lagi mau makan nih, mau ini." Nah, intinya selalu seperti itu. Nah, waktu pas saya sampai di Surabaya, saya masih telepon waktu dari airport, "Pak, sudah nyampe." Oke. Nah, saya berangkatlah ke Bukit Doa. Nah, di Bukit Doa itu sampai, nah waktu saya sampai ternyata sinyal nggak bisa. Dan saya kebetulan memang bawa HP saya Apple
Apple ya. Nah harusnya kan Apple nggak ada masalah dong ya, HP yang canggih dan intinya pokoknya keren, harusnya nggak ada masalah. Tapi ternyata saya sudah coba dari mulai siang sampai hampir malam, itu nggak bisa. Dan buat saya tuh nggak nyaman, karena saya pengen tahu suami saya bahwa saya ada di mana dan apa yang saya lakukan. Itu selalu menjadi kami punya deal ya. Pak Ari juga kalau pergi misalnya lagi touring naik Harley dengan teman-temannya, dia pasti akan hubungin saya di mana dia berada, dan saya juga begitu. Kalau saya lagi pelayanan di mana saya berada, dengan siapa saya berada, itu saya pasti akan kasih tahu. Ternyata apa yang terjadi? Itu sinyal nggak hidup ya. Dan saya sudah dalam keadaan aduh gimana nanti suami saya pikir saya di mana ini, dan saya juga pengen tahu saya sekarang ada di mana dan saya lagi ngapain gitu. Nah, saya kebetulan punya di tempat makeup saya itu ada satu lagi HP, itu Nokia yang kecil, warnanya orange ya. Intinya itu kalau dipakai itu pokoknya juga itu intinya itu udah sangat-sangat jadul lah kalau menurut dunia. Sangat jadul dan logikanya itu nggak akan mungkin lah bisa lebih hebat daripada Apple, betul? Karena yang satu Nokia harga 200.000, Apple harganya mungkin agak lumayan juga. Nah, ternyata apa yang waktu saya coba iseng-iseng telepon, hidup tuh si Nokia yang 200.000, sementara saya punya Apple yang bagus, yang canggih, itu sama sekali tidak ada sinyal. Artinya apa? Seringkali kita seperti itu. Kita lihat casing dalam segala hal. Hala Apple butut ini, apa tuh namanya HP butut nggak bisa bikin apa-apa karena dia harganya mungkin murah. Tapi ini karena dia namanya terkenal, karena produknya mahal, mereknya oke, dan harganya juga oke, pasti ini lebih canggih. Belum tentu. Demikian juga kita dalam Tuhan ya. Jangan lihat orang hanya lihat casingnya. Bukan karena dia kegiatannya. Nggak jadi jaminan kegiatan orang yang seabrek-abrek pun. Kalau dia sudah tidak terkonek dengan Tuhan, kalau sudah tidak ada lagi hubungan dengan Roh Kudus, itu akan membuat orang itu akan berbeda. Sinyalnya jelek. Wow, sinyalnya jelek ya. Ini bagaimana? Jelas. Hah? Jelas. Halo, bagaimana ini bisa? Ada yang bilang tadi pakai HP satelit ya Bu ya. Ups, sorry kepencet. Ini gimana? Semuanya oke? Coba jawab dulu. Kalau Ibu dengar jawab, bilang sinyalnya oke, baru saya terusin. Kalau enggak mungkin saya pindah tempat lagi. Yang ada cuma mukanya senyum-senyum. Bagus. Coba lagi. Yes, jempol. Catherine, yes, oke. Berarti semuanya bagus. Berarti mungkin buat tadi yang sinyalnya ada masalah, tolong mungkin bisa pindah tempat ya. Nah, jadi dikatakan tadi, saya sendiri terjebak. Saya lihat, saya punya HP yang satu Nokia yang harga sederhana, saya pikir nggak akan mungkin bisa maksimal. Ternyata saya bisa berhubungan dengan suami saya. Bahkan kita bisa ngomong lama. Pada sementara si Apple tadi nggak bisa sinyal. Sampai saya besok pulangnya, sudah saya di airport baru saya telepon. Intinya apa, please? Ya kita belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Allah kita, belajar dari Bapa kita. Allah kita nggak pernah lihat penampilan. Waktu dia memilih Daud, dia katakan kepada Samuel, jangan kau lihat apa yang di luar, tapi lihat apa yang di dalam. Manusia melihat luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Makanya saya sangat bersyukur ya. Kalau kita melihat keberadaan kita, mungkin kita nggak ada satupun yang layak. Tapi ternyata waktu hati kita mau kita tahirkan sama Tuhan, Tuhan layakkan kita ya. Jadi ini yang luar biasa pertama. Dikatakan bagus Bu, tapi jangan lupa di save nanti Bu ya. Oke ya. Nah oke. Kita teruskan sekarang yang kedua, tentang orang yang sudah mulai tidak terkonek dengan roh Tuhan ya. Jadi jangan anggap enteng. Ini lagi sabatikal, lagi minggu-minggu tenang pada saat ini. Ayo kita koreksi. Masih nggak kita ngeh dengan teguran Tuhan, atau udah mulai enggak ngeh? Kalau kita udah mulai enggak ngeh, bereskan sama Tuhan hari ini. Pertama tadi gara-gara hati ya. Jadi hati itu sangat menentukan apakah kita masih bisa terkonek dengan Roh Kudus. Yang kedua, Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ini Simson ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Wow, ini lebih fatal. Bayangkan seorang Simson, dia merasa dia selama ini kuat, bisa mengalahkan orang Filistin 1000 orang dengan tulang keledai, bisa mengalahkan singa, itu karena kekuatan dia. Ini seringkali membuat kita kadang-kadang suka lupa diri. Kita lupa diri kalau kita hebat itu kita pikir karena kita. Kalau kita terkenal itu karena jeripaya kita. Kalau kita berhasil semua karena kemampuan kita. Nah ini banyak karakter gaya Simson ini banyak. Orang lupa diri siapa dirinya. Waktu engkau sampai dipakai Tuhan, kita mulai lupa diri. Makanya kita mulai sombong. Waktu engkau berhasil dalam bisnis, mulai lupa diri. Padahal semua berkat itu dari Tuhan ya. Nah waktu kita mulai lupa diri, ini membuat kadang-kadang tanpa disadari kita pun lupa kalau roh Tuhan sudah meninggalkan kita. Simson gak sadar roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah akibatnya apa? Kalau kita baca, itu dikatakan kalau engkau baca kisahnya, itu mata Simson dicungkil, bahkan dikatakan dia kerja, dimasuk ke penjara, bahkan disuruh jadi kerja untuk menggiling. Dan yang lebih sedih lagi kalau kita buka Hakim-Hakim 16 ayat 25, kehidupan daripada Simson yang tadinya orang yang paling kuat, yang Tuhan mau pakai luar biasa untuk menghancurkan Filistin, ini musuh daripada bangsa Israel. Tapi lihat kehidupan akhirnya, Hakim-Hakim 16 ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, ini orang Filistin ya, mereka berkata, panggil Simson untuk melawak bagi kita.
Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Tidak main-main. Bayangkan dari seorang yang luar biasa, yang harusnya sangat-sangat punya karisma ilahi, yang punya otoritas yang luar biasa, dipakai luar biasa, tapi karena dia tidak menjaga roh Tuhan dalam hidupnya, dikatakan sampai dia akhirnya dijadikan pelawak, matanya dibuat buta, dicungkil, kerja di penjara jadi penggiling. Kira-kira apakah kita mau mempertahankan bahwa mendingan kita nggak hidup dengan roh Tuhan apa tidak? Kalau saya, contoh-contoh di Alkitab ini membuktikan bahwa jangan anggap enteng. Karena manusia itu waktu diciptakan, sesudah roh Tuhan dihembuskan, baru kita hidup sebagai makhluk hidup. Artinya waktu kapan kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan? Waktu kita masih punya roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya please, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Ini pesan Tuhan bagi kita di minggu-minggu sabatikal seperti ini. Jadi ini minggu sampai nanti Jumat Agung, sampai nanti Paskah. Yuk kita koreksi diri kita. Masih ada nggak roh Tuhan on dalam kita? Masih nggak kita terkonek dengan roh Tuhan? Masih nggak kita peka dengan apa maunya Tuhan? Atau kita sudah menganggap semuanya rata? Waktu kita melakukan dosa, kita sudah menganggap itu semua rata seperti Yudas. Tinggal tunggu waktunya kita akan menjadi orang yang paling malang hidupnya, ya. Nah, dikatakan tadi, tidak sadar roh Tuhan sudah padam, ya. Pertanyaan, kenapa bisa? Padahal sampai matinya Simson tetap jadi hakim, gak jadi jaminan status rohani seorang. Maka tadi saya katakan, jangan pernah kita bilang karena saya pendeta, karena saya hamba Tuhan, karena saya penginjil, karena saya rasul, karena saya nabi, automatically hidup saya aman. Belum tentu. Waktu kita gak lagi hidup dengan tuntunan roh, gak dipenuhi oleh roh Tuhan, kita padamkan roh Tuhan dalam hidup kita, kita sebenarnya sudah bukan apa-apa lagi, ya. Manusia bisa kita bohongi, tapi enggak Tuhan loh. Nah, dikatakan apa? Kenapa sampai bisa seorang Simson sampai kehilangan roh Tuhan dan dia enggak sadar? Very simple. Karena dia hidup lebih daripada mengasihi Tuhan melalui kedagingannya. Dia sangat-sangat mengutamakan kedagingan, ya. Masalah apa? Masalah perzinahan, masalah seks, masalah kedagingan. Hati-hati. Waktu kita tidak bisa mengkontrol hawa nafsu kita, ini yang membuat kita cepat atau lambat akan kehilangan roh Tuhan. Dan iblis nanti dikatakan di akhir zaman akan menyeret sepertiga daripada bintang dengan ekornya. Ekor berbicara tentang alat kelamin. Artinya akan banyak nanti hamba-hamba Tuhan akan jatuh karena masalah seks, ya. Makanya hari-hari ini, ya, ini hari-hari untuk kita introspeksi diri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita tetap setia dengan istri masa muda kita, dengan suami kita, atau kita mulai mengadakan hal-hal yang tidak baik? Waktu kita sudah mulai hidup dengan hal-hal yang tidak baik, sudah tidak bisa ada penguasaan diri dengan hawa nafsu, tinggal tunggu waktunya kita akan kehilangan segala-galanya. Saya selalu ingatkan itu, please, ya. Jangan main-main, ini akhir zaman, ya. Ini waktunya kita sekarang introspeksi. Manusia bisa kita bohongin dengan mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita lihat sekarang banyak gereja-gereja, banyak hamba Tuhan sekarang yang jatuh dengan masalah ini. Bukan kita untuk ngomongin mereka, tapi kita untuk introspeksi. Kalau mereka saja bisa jatuh, bagaimana dengan kita? Makanya kita mesti hidup dengan tuntunan roh Tuhan. Makanya jangan bergaul dengan pergaulan yang rusak. Karena waktu pergaulan kita rusak, kita pasti akan juga rusak di sananya. Ya, bagaimana cara pergaulan yang baik? Belajar daripada seorang Daud yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Makanya dikatakan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Ini membuat segala hal-hal yang tidak baik akan dihancurkan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan Simson sampai mati dia tetap jadi hakim. Tapi apa yang terjadi? Dia adalah pribadi yang sangat dipermalukan oleh si iblis. Kenapa? Karena dia izinkan masalah hawa nafsu lebih menguasai hidupnya daripada masalah kerohanian dia. Nah, ini dikatakan sangat sedih, sangat menyedihkan. Hamba Tuhan yang notabene mau dipakai luar biasa, tapi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Yang pertama tadi adalah siapa? Yang pertama tadi adalah seorang Saul, raja Israel. Ya, padahal dia dipilih karena kasih karunia. Dia mulai lupa diri, ya. Makanya waktu dia gak menjaga hati, ya. Seringkali kita pikir, alah Bu Indri, hati ini kan biasa-biasa aja. Please, ya. Iblis paling suka main di hati, karena hati gak kelihatan, betul? Dulu saya kan pernah bilang sama kalian juga, saya pernah menyimpan sakit hati bertahun-tahun. Aduh, itu sakit hati menderitanya. Itu bukan happy loh. Dengan kita makin ingat-ingat kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan pada kita, itu semua sebenarnya membuat kita makin sakit, ya. Tapi coba kalau kita mengadakan pengampunan, itu beda. Tidur juga kita bisa tenang, karena yang penting kita sudah ngampunin. Bagian Tuhan untuk bekerja dia, tapi bagian kita sudah mengampunin. Cukup itu saja. Tadi katakan tadi, masalah hati membuat kita kehilangan kontak dengan Tuhan lagi. Yang kedua adalah masalah apa? Masalah hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol. Makanya dalam buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu harus ada kerjasama kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita buah roh. Tapi kalau kita nggak mau mempergunakan buah roh itu dalam hidup kita, kita yang rugi sendiri. Harusnya sebagai anak Tuhan kita bisa penguasaan diri. Kita bisa berkata no kepada
kedagingan. Kita bisa berkata no kepada kedagingan. Bisa, sangat bisa. Karena kita punya roh penolong. Roh penolong yang memampukan kita bisa menolak dosa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan mungkin kita bisa meninggalkan dosa. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan belas kasihan Tuhan, kita pasti bisa. Ya, nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kita buka ya, ciri khas daripada orang-orang yang juga sudah tidak terkonek dengan Roh Kudus lagi. 1 Samuel 3 ayat 4 sampai dengan 6. Nah ini jelas dikatakan, kita tahu tadi yang saya sampaikan tadi, seorang yang bernama Eli. Ini imam loh, imam. Kalau tadi mungkin siapa tadi, kalau misalnya tadi Simpson itu hanya hakim, makanya mungkin masih kita bilang ya, namanya hakim kan suka kadang-kadang posisinya suka di luar ya Bu Indri ya, suka di luar, suka di marketplace ya, apalagi dia kan suka perang kemana-mana. Nah jadi ada excuse lah, mungkin kita berkata seperti itu. Atau mungkin seperti tadi yang pertama Saul, dia kan raja Bu Indri, dia kan orang marketplace. Nah tapi kalau ini bukan orang marketplace, ini adalah seorang hamba Tuhan yang namanya Eli. 1 Samuel 3 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan begini. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku? Tapi Eli berkata, aku enggak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu berkata, mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang manggil anak itu. Ini harusnya tamparan buat kita yang namanya hamba-hamba Tuhan. Kok bisa anak rohani kita lebih peka dengan suara Tuhan daripada kita? Bayangkan, Eli ini hamba Tuhan senior, sementara Samuel adalah anak rohani yang istilahnya baru lahir. Kok bisa seorang anak rohani yang intinya baru aja bertobat, baru aja kenal firman, kok bisa lebih dengar suara Tuhan daripada seorang Eli yang notabene-nya adalah seorang imam dalam bait Allah. Zaman perjanjian lama itu untuk seorang masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam-imam yang bisa masuk loh. Kita nggak bisa. Untuk mengadakan bertemu dengan Tuhan itu hanya imam yang boleh masuk. Ya, kalau kayak sekarang kita bisa langsung dengan Tuhan Yesus berdoa. Yes, itu karena zaman kasih karunia. Tapi zaman dulu itu posisi imam itu luar biasa. Jadi bayangkan imam yang notabene-nya ini harus dia punya hubungan sangat dekat dengan Tuhan. Kok bisa nggak dengar suara Tuhan? Kalau sekali nggak dengar mungkin dia lagi mandi, it's okay lah. Tapi kalau sampai 2 kali nggak dengar, mungkin kita bilang mungkin dia lagi dalam keadaan, mungkin lagi tidur atau apapun. Tapi kalau sampai 3 kali Tuhan ngomong, dan bayangkan 3 kali Tuhan ngomong, selama yang pertama kali Samuel datang ke kamarnya, kenapa Eli gak langsung introspeksi? Kenapa aku gak dengar ya? Kok dia gak bilang, kok kamu bisa dengar, kok saya enggak? Tenang-tenang aja tuh. Dia anggap biasa-biasa aja. Yang penting selama aku masih di bait Allah, masih pelayanan, masih jadi pendeta, masih jadi hamba Tuhan, masih jadi penginjil, no problem. Nah ini yang paling berbahaya. Waktu kita menganggap enteng, kita sudah mulai tidak lagi terkonek dengan roh Tuhan. Ini kita anggap biasa-biasa, tinggal tunggu waktunya kita akan kehilangan segala-galanya. Nah Eli dikatakan di sini, dia merasa itu nggak penting, ya. Ini nggak main-main. Dia merasa nggak penting. Dia nggak ada merasa seperti, kok aku nggak dengar. Tenang-tenang dia malahan tidur. Makanya sampai 3 kali terpaksa itu dikatakan Samuel mengetok pintu kamar Eli. Berarti Eli menganggap nggak dengar itu wajar, nggak dengar itu biasa. Bahkan dikatakan ketiga kali baru dia mengerti, ya, baru dia mengerti bahwa Tuhan memanggil. Dan tidak ada sedikit pun ayat selanjutnya mengatakan Eli berkata, kenapa aku nggak dengar Tuhan? Apa yang terjadi dengan aku? Nggak ada tuh kata-kata Eli seperti itu. Dia menganggap biasa aja. Ya kalau nggak dengar ya sudah, kalau dengar ya oke. Ini nggak main-main. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Ini harusnya jadi introspeksi bagi kita. Kalau kita lihat sekarang, kita mungkin posisinya ada dalam pelayanan ya. Tapi waktu kita mulai nggak dengar lagi apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita menganggap biasa-biasa, waktu kita menganggap nggak penting, hati-hati. Nah kalau kita lihat akhir hidup daripada seorang, nah pertanyaan sebelum kita masuk ke sana. Menurut kita, kenapa sampai seorang Eli yang sampai matinya jadi imam, yang suka memberikan mesbah, yang suka mengadakan korban bakaran, yang suka baca firman, yang juga sampai matinya jadi imam, kok bisa enggak lagi dengar suara Tuhan? Kok bisa dia enggak terkonek lagi dengan Roh Kudus? Ini penyebabnya. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau, ini yang berkata adalah Tuhan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel.
Kenapa terjadi? Karena Eli kompromi dengan dosa. Karena Eli terlalu takut pada anak-anaknya lebih daripada pada Tuhan. Nah, seringkali tanpa disadari kita terlalu sungkan untuk ngomong yang sebenarnya kepada orang melakukan kesalahan. Karena takut nanti perpuluhannya gak datang lagi sama kita. Nanti takut dia gak mau lagi berhubungan sama kita. Nanti takut nanti dia gak mau lagi berbisnis dengan kita. Nah, waktu kita mulai menghargai manusia lebih daripada menghargai Tuhan, cepat atau lambat kita akan terputus hubungan dengan roh Tuhan. Kita akan susah untuk lagi mendengar suara Tuhan. Karena Allah sangat kecewa. Kok bisa engkau lebih menghargai orang lain daripada aku yang totally sangat mengasihi engkau? Ini adalah Eli. Eli ini adalah contoh yang akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang akan banyak lebih menghargai dunia daripada Tuhan sendiri. Waktu kita sebagai orang Kristen, waktu kita lebih menghormati dunia dengan segala isinya lebih daripada pada Tuhan, tanpa disadari kita sudah mendukakan Roh Kudus. Nah, hati-hati. Yang dikatakan di sini air hidup Eli sangat mengerikan. 1 Samuel 2:34 coba kita buka ya. 1 Samuel 2:34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama mereka akan mati. Ayat 36. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam, supaya aku dapat makan sekerat roti. Mengerikan, ladies, perhatikan, ini tidak main-main, ya. Ini semuanya ini bisa dengar ya, bisa ya. Nah, ini dikatakan nggak main-main, dikatakan anak keturunan daripada hamba Tuhan, yang notabene-nya harusnya terjamin di tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa bahwa hidup kita terjamin, bahkan keturunan ketiga keempat akan Tuhan pelihara waktu kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ini lihat, dikatakan anak-anak Eli sampai minta sekerat roti untuk makan. Padahal kalau dipikir-pikir keturunan imam loh, nggak jadi jaminan. Nah, dikatakan waktu di sini kita dalam keadaan tidak memiliki lagi hubungan dengan Tuhan yang baik, kita mendukakan roh Tuhan ya, kita melakukan hal-hal yang kompromi dengan dosa, atau yang tadi kita masih menyimpan banyak kecemaran dalam hati kita, atau yang tadi kita masih lebih mementingkan kedagingan kita lebih daripada kerohanian kita, ini akan membuat cepat atau lambat kita akan kehilangan guideline dari Tuhan. Dan ini akan menghancurkan kehidupan kita. Maka tadi dikatakan ya, Yudas itu sebenarnya harusnya dia bisa untuk tidak melakukan hal itu. Karena Tuhan berbicara 3 kali loh kepada Yudas. Ya, 3 kali Tuhan bilang, Yudas, ini semuanya ini oke ya. Yes, sebentar. Ya, minum dulu ya, saya minum dulu. Thank you, cantik. Nah, ini saya punya minuman gede banget, bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya minum dulu ya. Nah, dikatakan di sini, ya. Tadi kita lihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang sudah memadamkan roh. Makanya satu tes itu mengatakan jangan padamkan rohmu, karena roh Tuhan yang membuat kita hidup sampai hari ini. Ingat di Kejadian dikatakan waktu Tuhan mengembuskan rohnya kepada debu dan tanah tadi, ya. Kan Tuhan membentuk kita dari tanah dan dihembuskan roh, baru kita menjadi makhluk hidup. Jadi kapan kita menjadi pribadi yang bisa berfungsi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita? Waktu kita punya roh Tuhan. Tadi katakan tadi yang pertama, Tuhan gak pernah menjebak. Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Tuhan ngomong tentang masalah apa yang dilakukan Yudas. 3 kali Tuhan ngomong. Pertama Tuhan ngomong waktu itu dalam keadaan dia sudah siap mengajar, bahwa nanti aku akan disalibkan. 1. Yang kedua Tuhan ngomong bahwa ini untuk pengurapin waktu penguburanku. 2. Yang ketiga sampai waktu makan the last supper, makan terakhir, Tuhan pun juga ngomong, ya, di antara kalian nanti ada salah seorang yang akan menyerahkan aku. Tuhan ngomong, tapi reaksi daripada Yudas tetap pin-pinbu. Pertanyaan, waktu kita mendengar banyak firman sekarang ini, kita mendengar banyak masukan, kira-kira apakah tetap kita masih pertahankan keberadaan kita, atau kita berkata aku mau berubah Tuhan? Semua tergantung daripada kita. Maka kalau buat saya, Tuhan itu luar biasa, ya. Nah, dikatakan yang berikutnya tadi dikatakan adalah apa tadi? Bagaimana untuk kita supaya kita jangan sampai kita menjadi seperti Yudas? Jangan padamkan roh. Itu kata kunci. Nah, ini adalah waktu sabatikal, waktu untuk berdiam diri, waktu untuk introspeksi diri. Yuk, kalau selama ini kita sudah padamkan roh kita koreksi, kita minta ampun sama Tuhan. 3 penyebabnya. Yang pertama adalah karena apa? Karena hati yang gak dibereskan. Ayo ya, terutama di tempat ini ya, biasanya wanita itu paling sering menyimpan kepahitan ya. Saya banyak punya pelayan wanita, itu wanita-wanita bisa ibu-ibu gak ngerasa, aduh ampun dah, gimana kurang gak ngerasa lagi saya ya, 13-17 tahun pemulihan keluarga saya ya. Tapi buat apa juga mempertahankan dengan kita tetap menyimpan sakit hati? Rugi ya. Kalau ngikutin apa yang sudah saya alami dalam hidup saya, bukan hanya sekarang
masalah keluarga inti saya. Dari keluarga besar juga saya mengalami banyak hal. Tapi apa gunanya juga kita marah? Waktu kau marah, hati kita tercemar, kita nggak bisa connect dengan Tuhan, yang rugi kita. Jadi kalau saya, mendingan aku sekarang terconnect dengan Tuhan, walaupun mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya, karena bonus buat orang yang terconnect dengan roh Tuhan, itu luar biasa. Dan yang kedua dikatakan adalah apa? Kenapa sampai bisa Simpson? Gara-gara penguasaan diri ya. Tidak bisa menguasai hawa nafsu ya, please ya, di tempat ini ya. Percayalah, waktu kita mulai melukai pasangan kita, mungkin kita melukai karena ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita tanpa disadari merusak bait Allah dalam hidup kita ya. Karena terus terang, itu dosa dalam keadaan kedagingan, dosa perzinahan, dosa seks, itu sangat-sangat fatal karena itu ada dalam diri kita sendiri ya. Nah, itu yang membuat maka Simpson kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Yang ketiga adalah siapa? Adalah orang yang kompromi dengan dosa, please ya. Apa yang salah harus kita kasih tahu, tapi cara menyampaikannya tergantung ya. Jadi jangan kita dengan cara seperti kita yang lebih hebat, lebih baik dari orang itu. Tapi dosa is dosa. Kita jangan benci dengan orang itu, tapi kita boleh benci dengan dosanya. Caranya bagaimana? Kasih tahu kepada mereka, ayo bereskan. Mau terus begini terus. Kalau saya terus terang, saya nggak bisa maksa orang. Saya hanya kasih masukan, saya kasih firman. Kalau orang yang mau berubah, saya doakan dan dia berubah, saya happy, dan juga Tuhan pasti lebih happy lagi. Dan saya melihat bagaimana waktu saya melayani banyak keluarga yang dipulihkan. Nah, kenapa? Waktu mereka itu terkonek dengan Tuhan, itu keluarga gampang banget untuk pemulihan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Tidak terlalu susah untuk Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tapi please, pintu masuknya adalah apa? Harus terkonek dengan dia. Karena kita ada sampai hari ini karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Waktu roh Tuhan sudah mulai padam, tanpa disadari kita kehilangan segala-galanya. Jadi untuk Matius 26 berbicara tentang apa tadi? Yang pertama, bahwa Tuhan bukan Allah yang menjebak. Tuhan selalu mengingatkan kita, tapi seringkali kita pura-pura seperti Yudas ya. Nah, yang kedua dikatakan adalah apa? Untuk kita supaya kita bisa tidak sampai tinggal dalam keterpurukan terus. Yuk kita bangkitkan roh Tuhan dalam hidup kita, aktifkan dia, on-kan dia. Caranya bagaimana? Cek hati kita. Kedua, minta supaya kita bisa mengkontrol penguasaan diri tentang hawa nafsu kita minta belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan jangan sampai kompromi dengan dosa. Daripada kita menyenangkan manusia, mendingan kita menyenangkan Tuhan. Karena menyenangkan Tuhan itu powernya luar biasa. Menyenangkan manusia, hari ini kita bisa membuat dia happy, tapi besok dia bisa menyalibkan kita. Itulah dunia. Tuhan berkati ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau kami juga mau ada mungkin pertanyaan 1, 2, 10 menit, Tuhan juga tolong. Kami percaya kami sudah diberkati melalui Matius 26 hari ini. Haleluya. Amin.